Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak sekolah? Lulu Sofi, Pak. Lulu, kenapa Lulu? Izin. Izin, Sofi? Izin. Izin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unazika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, ada yang bisa menyampaikan kembali apa perbedaan antara narkotika, psikotropika, dan zat adiktif? Ya, silakan Dara. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Nah, kalau psikotropika apa? Lupa Pak. Coba, ada yang ingin membantu? Saya, Pak. Ya, silakan Vira. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun buatan. Selain narkotika yang menyebabkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Betul ya, karena berperan sebagai zat psikoaktif yang artinya memiliki efek spesifik terhadap substansi pusat sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Otak memiliki kemampuan yang luar biasa untuk proses berpikir manusia, tapi dengan menggunakan narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, kemampuan otak tersebut bisa menurun bahkan bisa menjadi rusak. Nah, kira-kira apakah orang yang menyalahgunakan narkoba itu sudah bersyukur kepada Tuhan atau tidak? Tidak, karena orang tersebut menggunakan cara yang salah untuk membahagiakan dirinya yang dengan merusak organ yang telah Allah ciptakan. Masya Allah. Nah, upaya apa yang akan kamu lakukan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba? Ada yang bisa memberikan opininya? Membatasi pergaulan dengan kelompok. Oke, membatasi pergaulan dengan kelompok, lalu apa lagi? Kira-kira? Tidak mencoba-coba menggunakannya. Tidak mencoba-coba menggunakannya. Aktif dalam keagamaan. Oke, bisa juga berperan aktif dalam kegiatan keagamaan. Itu hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Atau juga kita bisa melakukan atau membuat kampanye untuk mengajak orang-orang supaya tidak menyalahgunakan narkoba. Seperti yang sudah kalian buat dalam bentuk poster, ada yang membuat poster digital, ada yang membuat poster manual, dan juga ada yang membuat kemarin musik, ya, ada yang membuat musik. Apakah tugas proyeknya sudah selesai? Belum. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Untuk yang belum, Bapak memberikan waktu sekitar 5 menit untuk menyelesaikannya. Benar? 10 menit? Boleh 10 menit untuk menyelesaikannya. Untuk yang sudah, silakan memperdalam materinya supaya nanti ketika presentasi sudah siap dengan tampilan yang poster ataupun yang akan menampilkan musik. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan menyelesaikan proyek, Bapak akan mengajak kalian untuk ice breaking dulu. Kemarin Bapak tugaskan untuk membawa balon. Artinya kalian sudah memegang balon? Sudah. Aturan permainannya adalah silakan balonnya nanti ditiup secukupnya, kemudian nanti di balonnya ditulisi dengan nama kalian. Nah, setelah ditulisi nama kalian, kita akan coba terbangkan, lepaskan bolanya balonnya, kemudian kalian cari bola milik kalian. Understand? Mengerti? Yes. Oke, kalau mengerti silakan dilakukan. Kedua-nya ada? Belum. Ya, logika.
ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Nah, selanjutnya silakan balonnya dilepaskan ke bapak, kemudian nanti kalian cari balon yang ada nama kalian, ya. Jadi, ketika kita memudahkan urusan orang lain, nah maka kita juga secara tidak sadar kita juga sedang dipermudahkan jalan kita untuk menemukan apa yang kita butuhkan. Nah, Bapak kembali akan membacakan indikator capaian tujuan pembelajaran pertemuan kali ini. Yang pertama, menganalisis jenis-jenis narkoba dan dampaknya, kemudian menganalisa bahaya penggunaan narkoba dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat, kemudian menyajikan data evaluasi dampak penyalahgunaan narkoba, dan terakhir membuat desain kampanye anti narkoba untuk media komunikasi. Dan tentunya kita sudah membuat desain kampanye berupa poster, baik itu poster digital ataupun poster manual, dan ada juga yang membuat musik. Penilaiannya, kriteria penilaian masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Ada penilaian pengetahuan, nanti di akhir akan ada kuis yang bisa kalian jawab. Kemudian ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja termasuk penilaian kerja ketika kalian mengerjakan proyek di rumah, ya, yang kalian kirim video dan fotonya ke Bapak kemarin. Kemudian ada penilaian sikap ketika kalian mengikuti proses pembelajaran. Nah, silakan. Ini karena sudah duduk berkelompok untuk melanjutkan pembuatan proyeknya. Untuk yang sudah membuat proyeknya dan sudah selesai, silakan boleh mempersiapkan diri untuk presentasi, memperdalam materinya untuk presentasi. Nanti silakan kelompok 2 atau kelompok 3 jika ingin menanggapi atau bertanya, ajukan pertanyaan dan tanggapannya untuk presentasi dari kelompok 1. Bapak persilakan untuk kelompok 1 presentasi poster yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Utari. Nama saya Nisa. Nama saya Naura. Nama saya Alika Utsma. Kami dari kelompok 1. Minuman beralkohol atau disingkat dengan minol adalah minuman yang mengandung etanol. Adapun jenis-jenisnya bir, vodka, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur ancaman pidana hingga 1 tahun penjara bagi seseorang yang menjual minuman memabukkan kepada orang yang sedang mabuk. Ketentuan ini dituangkan dalam pasal 424 KUHP. Cara menghindari minuman beralkohol: 1. Menyusun rencana yang matang. 2. Lakukan perubahan pada lingkungan. 3. Menggali informasi terkait alkohol dan kesehatan. 4. Mengantisipasi potensi detoks alkohol. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan, ada yang ingin bertanya atau menanggapi untuk kelompok 1? Silakan, boleh acungkan tangan terlebih dahulu. Nama saya Pira dari kelompok 2. Untuk poster yang dibuat oleh kelompok 1, saya suka dan isinya juga informatif. Dan di sana dijelaskan bahwa alkohol itu termasuk zat adiktif karena sifatnya yang membuat orang ketagihan. Kenapa alkohol tidak masuk ke dalam kategori narkotika? Terima kasih sudah bertanya. Saya jawab. Jika dilihat dari dampak penyalahgunaannya, akan terlihat jika narkotika jauh lebih berbahaya daripada alkohol. Bagaimana, Kira? Sudah? Sudah cukup terjawab, ya. Mungkin kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tidak ada. Jika tidak ada, Bapak coba tambahkan, ya. Kenapa alkohol tidak dimasukkan ke dalam kelompok
narkotika itu berdasarkan undang-undang. Jadi peraturan perundang-undangan telah mengaturnya mana zat atau obat yang masuk ke dalam kelompok narkotika, mana zat dan obat yang masuk ke dalam kelompok psikotropika. Selain itu juga tadi apa yang dijelaskan oleh Nisa itu sudah benar ya, bahwa jika dilihat dari dampaknya memang kelompok atau golongan obat-obatan yang masuk ke dalam narkotika itu dampaknya lebih berbahaya daripada alkohol dan lebih merusak terhadap susunan otak daripada alkohol. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Jika tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang ganja. Saya Amel Putri. Saya Fitriani. Saya Pira. Saya Eka. Saya Muhammad Sugiharto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang efek atau bahaya memakai ganja. Yang ke-1, halusinasi dan hilang kendali. Kedua, bisa kecanduan. Ketiga, masalah paru-paru. Keempat, gangguan sistem produksi. Kelima, sakit jiwa. Keenam, kriminalitas. Ketujuh, masuk penjara. Ada juga undang-undang dan peraturannya. Di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur penggolongan narkotika menjadi 3, yakni 1 menjadi 3 golongan, yakni 1, 2, dan 3. Ganja sendiri termasuk ke dalam golongan 1. Di beberapa negara ganja dilegalkan untuk kepentingan medis. Apa yang menyebabkan ganja digunakan untuk medis? Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Dindin. Beberapa informasi yang kami dapat dari beberapa sumber, ganja memiliki manfaat sebagai obat penanda nyeri dan mencegah epilepsi. Tapi tetap saja ganja memiliki dampak buruk dan mungkin juga yang menjadi dasar pemerintah Indonesia tidak melegalkan ganja. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk dua kelompok sudah mempresentasikan posternya. Ada yang buat poster digital, ada yang membuat poster manual. Silakan kelompok terakhir, kelompok 3 untuk presentasi atau menampilkan kampanyenya tentang narkoba. Nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif itu dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada jenis stimulan, yang kedua ada jenis depresan, dan yang terakhir ada jenis halusinogen. Sementara jenis yang kedua adalah golongan depresan yang bekerja dengan mengurangi atau menekan kerja sistem saraf sehingga menyebabkan pemakaiannya menjadi lambat atau tertidur. Terakhir, halusinogen. Sifatnya mengacaukan sistem saraf pusat dan memberikan efek halusinasi yang berlebihan dan lama-kelamaan membuat khawatir dan paranoid. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif?
Silakan. Oke. Sinta dan Ripaul. Mulai dari Sinta dulu ya. Dari apa yang saya pelajari, nafja itu memang memiliki manfaat, akan tetapi dampak negatifnya lebih besar dari manfaatnya. Oke, terima kasih Sinta yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini, dan selanjutnya Bapak persilakan Ripaul untuk menyimpulkan. Sifatnya, nafja itu terdiri dari 3 golongan. Pertama, stimulan, kedua, depresan, dan ketiga, halusinogen. Oke, terima kasih kepada Ripaulusnya yang sudah memberikan kesimpulan dan juga Sinta tentang pembelajaran hari ini. Bagus ya. Kemudian Bapak persilakan untuk membuka slide terakhir di aplikasi handphone. Oh, bukan slide terakhir, slide ke-14 di aplikasi handphone untuk mengisi quiz. Hasil kuisnya sudah keluar. Di urutan pertama ada Ali, di urutan yang kedua ada Nisa, di urutan ketiga ada Dada, dan keempat ada Firanda. Tepuk tangan untuk Ali dan Dada. Tepuk tangan juga untuk Nisa yang ada di posisi 2 dan yang posisi ada Dada. Oke, dan untuk yang masih berada di urutan 4, 5 yang paling posisi 0, belajar lebih giat lagi, pelajari lagi apa yang belum kamu pahami, sehingga nanti nilainya bisa terali ya. Nah, terakhir kita akan melakukan refleksi, tapi kali ini refleksinya kita akan menggunakan aplikasi Nearport. Oke, terima kasih sudah melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Refleksinya sudah ada, ini sudah masuk. Misalnya di sini Ali sudah memahami tentang nafja, dan yang belum dipahaminya adalah tentang pasal undang-undang yang tadi dipresentasikan. Mungkin untuk mengingat nomor pasal berapa, nomor yang berapa, itu yang agak sulit mungkinnya untuk dipahami. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan apa yang sudah kalian buat itu disosialisasikan. Yang membuat poster, silakan poster yang digital bisa di posting di Instagram sekolah, ataupun yang membuat poster manual bisa dipampang di sekolah, dan yang bikin video musik juga bisa diupload di YouTube sekolah. Oke, Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Di akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.